Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wito. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkomunikasi dengan Pak Wito sampai sekarang ini. Ya, begini Pak Agus, jenengan kan mau mengadakan kucing dan saya akan mensupervisinya. Sebelum jenengan mengadakan kucing, ini ada beberapa yang harus saya tanyakan, harus saya sampaikan kepada jenengan. Yang pertama adalah tentang rubrik penilaian supervisi tentang kucing jenengan itu. Yaitu yang pertama rubriknya adalah pelaksanaan kucing itu harus memiliki prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Untuk yang kedua rubriknya adalah coach itu harus memiliki kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang ketiga rubriknya adalah coaching yang dilaksanakan harus menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pripun, jenengan sudah setuju dengan rubrik ini ya? Iya Pak Wito, saya sudah setuju karena ini juga bagian dari rubrik untuk penilaian sebagai coach, Pak. Iya, ini sekarang pertanyaan yang pertama. Dari kucing itu, kompetensi kucing apa yang ingin jenengan kembangkan? Iya Pak Wito, pertanyaan yang pertama, saya ingin nanti menjadi coach, itu yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif, Pak. Begitu ya. Kemudian bagian kompetensi mana dari yang kedua tadi yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak Agus? Iya, terima kasih Pak Wito. Ini adalah kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasi itu adalah mendengarkan aktif atau menyimak agar nanti saya tahu seberapa baik saya mencapai kompetensi itu, Pak. Oh gitu. Berarti kompetensi yang ingin jenengan tingkatkan adalah mendengarkan aktif ya atau menyimak gitu ya? Iya. Kemudian ini pertanyaan terakhir Pak Agus, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Iya Pak Wito, ini adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin saya lakukan adalah yang pertama itu adalah saya sebagai coach nanti itu mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan lebih fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach. Jadi yakni mitra bicara saya nanti. Kemudian yang ketiga, saya sebagai coach itu dapat mengesampingkan agenda pribadi diri saya sendiri atau yang lain itu yang termasuk penilaian terhadap coach nanti. Mungkin itu saja pertanyaannya untuk pra supervisi ini Pak Agus. Selamat mengadakan kucing, semoga sukses dan bermanfaat bagi jenengan maupun bermanfaat bagi kucingnya. Terima kasih Pak Wito, saya juga mohon doanya nanti saat saya melaksanakan sebagai coach, saya bisa melakukan kegiatan tersebut dengan baik, dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gus. Terima kasih hari ini panjenengan berkenan untuk silaturahmi di sini, sekedar ngobrol sama saya. Kira-kira itu Bu Ratih itu tujuannya apa untuk ngobrol sama saya, Bu Ratih? Nggih Pak Gus, hari ini saya menemui panjenengan karena saya ingin menyampaikan permasalahan saya, Pak Gus. Mungkin Pak Gus punya solusi nggih atas permasalahan saya. Iya. Ya kira-kira itu permasalahannya ada apa Bu Ratih? Kira-kira kelihatannya kok serius banget. Nggih Pak, begini nggih, saya ini punya kesulitan nggih dalam aktivitas sehari-hari. Jadi terutama dalam penyelesaian tugas saya di CGP, Bapak. Jadi saya merasa tugas-tugas saya di CGP itu sering keteteran begitu nggih, selalu mengumpulkan di akhir waktu begitu. Nah, saya menghadap panjenengan ini, mungkin panjenengan ada solusi nggih untuk saya, mohon sarannya. Nah, sebelumnya Bu Ratih ini mohon maaf Bu Ratih ya. Ini kan panjenengan kan kalau dalam kegiatan CGP ini sering mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Nah, itu kalau saya boleh tahu itu ada hambatan apa Bu Ratih untuk sehingga nanti Bu Ratih itu kok sering terlambat dalam mengumpulkan tugas itu? Kira-kira hambatannya itu apa Bu Ratih? Mungkin kalau dari saya pribadi itu dari membagi waktu saya Bapak antara
tugas-tugas menyelesaikan tugas di sekolah dengan menyelesaikan tugas CGP yang pada saat yang bersamaan itu saya harus mengerjakan dua-duanya ya dalam waktu yang sama begitu ya. Jadi mungkin selama ini saya lebih mendahulukan tugas-tugas di sekolah dulu daripada penyelesaian tugas-tugas saya di CGP. Begitu ya Bu. Dari mungkin itu nanti Bu Ratih dari permasalahan yang panjenengan hadapi sekarang itu kan mungkin ada kiat-kiat nanti untuk strategi apa yang panjenengan kira-kira lakukan untuk nanti dalam Ibu Ratih mengikuti CGP ini sehingga nanti tidak mengalami kegagalan dalam atau keterlambatan dalam mengumpulkan tugas itu Bu Ratih. Ada strategi apa Bu Ratih? Rencana saya saat ini saya ingin lebih bisa memanage waktu saya nih Bapak, mengatur pembagian tugasnya, kapan saya harus menyelesaikan tugas di sekolah, kapan saya harus mengerjakan tugas-tugas di CGP gitu. Itu bagus sekali Bu Ratih, itu adalah merupakan strategi yang bagus karena nanti Bu Ratih itu juga paling tidak bisa menyelesaikan kedua-duanya dengan tepat waktunya. Nah itu nanti kira-kira untuk melaksanakan tugas itu nanti Bu Ratih itu selain tugas CGP kemudian tugas sekolah itu nanti kira-kira ada yang membantu enggak untuk tugas sekolahnya itu seumpama ada kegiatan CGP yang mendadak kemudian nanti Bu Ratih minta tolong sama teman itu kira-kira ada enggak itu? Rencana saya demikian Bapak, jadi saya akan meminta bantuan teman-teman di sekolah. Misalnya ada tugas kepanitiaan di sekolah gitu nggih, sedangkan pada saat itu kami sedang rukol atau sedang ada kegiatan yang lain, maka saya akan meminta bantuan teman-teman di sekolah mendelegasikan begitu nggih untuk bisa membantu tugas saya yang ada di sekolah, yang menyelesaikan atau mewakili tugas saya yang ada di sekolah. Ya Bu Ratih, itu saya hanya sebagai teman Bu Ratih, itu saya yang memberikan support Bu ya. Jadi anggap saja sebagai teman juga, saya memberikan support supaya nanti Bu Ratih itu tidak mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan tugas CGP. Itu nanti Bu Ratih bisa minta bantuan teman atau siapapun yang nanti mewakili untuk mengerjakan tugas yang ada di sekolah. Nah itu untuk nantinya supaya nanti Bu Ratih itu bisa melaksanakan tugas kedua-duanya. Dan kemungkinan nanti Bu Ratih itu saya ingin mengerti Bu, itu untuk tindak lanjutkan ke depannya itu kira-kira apa yang panjenengan lakukan nanti selain untuk teman sejawat ataupun berbagi dengan teman CGP itu mungkin bisa menyelesaikan untuk membantu panjenengan dalam tugas itu nanti Bu Ratih. Tindak lanjutnya itu apa Bu Ratih kira-kira? Saya akan minta bantuan teman tadi Bapak, berkolaborasi baik dengan teman-teman di sekolah maupun teman di CGP untuk bisa lebih memudahkan dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Iya Bu Ratih, itu mungkin yang solusi yang terbaik kemudian yang perlu panjenengan lakukan itulah itu yang mungkin terbaik bagi panjenengan dan juga nanti tidak membebani pada teman juga dan nanti tugas CGP itu panjenengan bisa terkumpulkan dengan cepat Bu Ratih. Nah, cukup itu Bu Ratih mungkin pertemuan ngobrol hari ini ya. Mungkin nanti dilaksanakan ke depannya biar nanti Bu Ratih bisa lebih tenang, bisa lebih rileks sehingga nanti Bu Ratih bisa menyelesaikan tugas-tugas yang Bu Ratih emban. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin untuk Bu Ratih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gus. Waalaikumsalam Mbak Wita. Selamat sudah melaksanakan kucing dengan Bu Dwi Ratih. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing Pak Gus? Ya. Saat melakukan kucing tadi adalah saya sudah melaksanakan prinsip kucing Pak. Jadi yaitu dengan kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu yang saya rasakan sudah memiliki kompetensi code. Jadi saya itu secara pribadi saya sudah memiliki code yang menjadi indikator ketercapaian yang saya inginkan, yaitu mendengarkan itu tadi. Yang sebelumnya Pak Wito tanyakan saat pra observasi tadi. Itu Pak. Kemudian
saya akan menyampaikan hasil catatan observasi saya kepada jenengan tadi. Yang pertama, jenengan sudah bagus, sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Jenengan menempatkan diri setara dengan Kuci, dengan Bu Dwi Rati tadi. Kemudian yang kedua, jenengan juga sudah memiliki prinsip proses kreatif, yaitu menggali ide-ide dan solusi dari Kuci sehingga Kuci itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga, yaitu jenengan sudah memaksimalkan potensi sehingga Kuci menemukan banyak solusi dari kegiatan coaching yang sudah jenengan laksanakan. Untuk yang kedua, kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif. Saya lihat tadi jenengan sudah melakukannya, yaitu terlihat dari Bapak mendengarkan lebih banyak daripada berbicaranya, berarti jenengan berbicara lebih sedikit. Kemudian yang kedua, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri Koji, yaitu mitra bicaraan jenengan. Yang ketiga, jenengan juga sudah bisa mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikiran Bapak, termasuk penilaian terhadap Kucinya. Cuma ada beberapa catatan. Tadi jenengan belum menanyakan bagaimana perasaan perasaan Kucinya. Kemudian yang baik lagi, ketika Kuci itu minta solusi, berkali-kali minta solusi, jenengan tidak terpancing untuk memberikan solusi, tapi jenengan tetap menggali ide-ide dari Kucinya sehingga Kuci itu bisa lebih aktif, bisa lebih kreatif menemukan ide untuk menyelesaikan masalahnya. Pertanyaan terakhir Pak Agus, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, misalkan jenengan melakukan coaching lagi untuk waktu yang akan datang? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali potensi Kuci, agar Kuci nanti menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Itu Pak Wito. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Baik Pak Agus, semoga yang ingin jenengan rencanakan ke depannya bisa berjalan lancar, kemudian bisa sukses, bisa berkah bagi jenengan semua. Saya rasa untuk pasca observasi ini cukup, jenengan sudah baik, sudah sukses untuk mengadakan coaching. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.